Puji Tuhan, saudara-saudari, minggu ini kita memasuki pelajaran hayat Injil Yohanes, berita yang ke-51, berita yang terakhir, dan dilanjutkan dengan pelajaran hayat kisah para rasul. Di dalam pelajaran berita ke-51 ini, penekanannya adalah mengenai berbuah berdasarkan keluapan hayat batinia. Jadi ini diambil secara khusus dari Injil Yohanes pasal 15. Kita tahu bahwa Injil Yohanes pasal 15 itu adalah tentang pokok anggur. Ya, saya bacakan Injil Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara-saudari, di dalam keseluruhan Injil Yohanes kita bisa melihat bahwa sentral dari Injil Yohanes ini adalah Allah ingin mendapatkan satu organisme, yaitu Allah Tritunggal bersama kaum beriman menjadi satu organisme universal. Maka ini diwujudkan di dalam Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Injil Yohanes pasal 15 ini adalah pokok anggur. Allah Tritunggal bersama kaum beriman sebagai suatu organisme universal. Di dalam pokok anggur ini, Allah Bapa sebagai pengusaha, sebagai inisiator yang menggarap, dan Allah Putra sebagai pokok anggur. Lalu Allah Roh adalah peranannya di sini adalah sebagai getah hayat yang ada di dalam, sedangkan kaum beriman adalah ranting-rantingnya. Puji Tuhan, Anda dan saya adalah ranting-ranting di dalam pokok anggur ini, di mana ranting ini adalah untuk tinggal di dalam pokok anggur, menyesap semua kelimpahan hayat di dalam pokok anggur, sehingga ranting ini dapat berbuah. Saudara-saudari, di dalam satu organisme ini, Allah bisa dipuaskan kalau Allah mendapatkan dirinya, Allah Tritunggal, yang telah melalui proses di dalam manusia. Mereka yang telah percaya, dilahirkan kembali, mereka masuk tinggal sebagai ranting-ranting. Maka di dalam organisme ini Allah akan mendapatkan kepuasan. Untuk itu ada beberapa langkah yang Allah lakukan untuk menghasilkan organisme ini. Pertama, Allah menciptakan roh di dalam diri manusia. Jadi di dalam diri Anda ada roh. Roh ini adalah untuk berkontak dengan Allah. Roh ini adalah untuk menyembah Allah. Maka dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi langkah pertama Allah untuk menghasilkan organisme ini adalah menciptakan roh di dalam diri manusia. Ini di dalam Sakaria pasal 12 ayat 1. Yang kedua, Allah menjadi manusia yang penuh dengan anugerah dan realitas. Ini dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Selanjutnya, Allah di dalam manusia menggenapkan penebusan manusia. Di dalam Injil Yohanes, penebusan ini menyajikan Yesus di dalam 3 bentuk ya. Pertama, di dalam pasal 1:29, Tuhan Yesus penebusannya itu dia sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi sebagai anak domba Allah adalah Tuhan Yesus menghapus dosa dunia. Dosa Anda dan saya diselesaikan di atas kayu salib. Yang kedua, di dalam pasal 3:14, penebusan Tuhan dia sebagai ular tembaga. Ini adalah untuk menghancurkan sumber sifat ular, yaitu iblis itu sendiri, dihancurkan di atas kayu salib. Maka sebagai ular tembaga, Kristus itu bentuknya ular,
tapi tidak memiliki bisa atau racun ular. Tapi dia memiliki bentuk ular adalah untuk membereskan sifat dosa ular, iblis. Untuk apa? Supaya manusia ini bisa diselamatkan. Puji Tuhan. Yang ketiga di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 itu adalah penebusan di aspek positifnya. Dikatakan Tuhan Yesus sebagai sebutir biji gandum yang telah jatuh ke dalam tanah dan mati untuk menghasilkan banyak butir. Jadi penebusan yang Tuhan lakukan terhadap kita semua di dalam Injil Yohanes ini adalah untuk puncaknya menghasilkan banyak butir, yaitu Anda dan saya. Banyak butir ini telah dibaurkan menjadi satu roti gereja yang sebagai ekspresi Kristus. Selanjutnya, langkah Allah untuk menghasilkan organisme adalah bangkit dan mengembuskan dirinya sebagai roh hayat. Ini di dalam pasal 20 ayat 22. Jadi Injil Yohanes ini menyajikan langkah Allah di dalam menghasilkan organisme ini. Ada dua menjadi ya. Pertama, Allah menjadi manusia. Yang kedua, manusia ini melalui mati dan bangkit menjadi roh pemberi hayat. Dan roh ini dihembuskan ke dalam murid-muridnya untuk menjadi hayat, suplai hayat di dalam penghidupan mereka sehari. Sama seperti kita, Kristus hari ini adalah roh hayat yang sudah tinggal di dalam diri Anda dan saya untuk supaya kita mengalami penyertaannya, suplaiannya, penjagaannya. Puji Tuhan. Setelah langkah-langkah Allah untuk menghasilkan organisme ini, maka perlu timbal balik bagi kita untuk menjadi organisme Allah Tritunggal ini. Maka saya memberikan ada 8 poin. Pertama, kita harus dilahirkan kembali. Ini di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5. Di mana Tuhan berbicara kepada Nikodemus, jikalau tidak dilahirkan air dan roh, maka tidak dapat melihat dan bahkan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan dilahirkan kembali, kita menerima hayat Allah. Puji Tuhan. Lalu selanjutnya, di dalam pasal 4, kita dengan roh kelahiran kembali ini, perlu menikmati Kristus sebagai sumber air hayat di dalam hati kita. Di dalam Yohanes pasal 4 adalah pembicaraan Tuhan dengan perempuan Samaria yang Tuhan menjelaskan bahwa penyembahan yang sejati adalah penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Tetapi penyembahan di dalam roh dan kebenaran ini tak lain adalah minum sumber hayat, yaitu menerima firman Kristus menjadi mata air di dalam hatinya, sehingga membuat perempuan ini tidak haus lagi. Bahkan firman yang Tuhan berikan ini menjadi mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Maka setelah kita dilahirkan kembali, saudara-saudari, kita perlu bertumbuh di dalam hayat melalui menikmati Dia sebagai air hayat. Selanjutnya, di dalam Yohanes pasal 6, bukan hanya minum sumber air hayat, juga perlu makan Dia sebagai roti hayat. Jadi Yohanes pasal 6 itu adalah Kristus, Dia sebagai roti hidup, roti hayat, bukan untuk kita sembah. Tapi roti hayat ini adalah untuk kita makan. Maka sampai di sini setelah kita dilahirkan kembali, kita perlu makan Dia, kita perlu minum Dia supaya kita bertumbuh di dalam Kristus. Selanjutnya di dalam Yohanes pasal 7, ini adalah minum Dia sebagai air hayat, dan minum air hayat ini maka hasilnya adalah air hayat ini mengalir menjadi aliran-aliran kehidupan. Jadi kalau kita makan, minum Dia sampai di dalam Yohanes pasal 7, ini mata air ini, Kristus di dalam kita, menjadi aliran-aliran air hayat. Aliran ini bisa menjadi aliran damai sejahtera, aliran sukacita, aliran kelimpahan Kristus. Ya, maka Anda dan saya perlu mengalami aliran-aliran air hayat ini. Selanjutnya di dalam pasal 8, Tuhan juga berbicara bahwa kita perlu berjalan di dalam terang hayat. Ya, kita perlu berjalan di dalam terang hayat, berjalan di dalam Kristus sebagai terang hayat di dalam kita. Lalu pasal 10, ini juga Tuhan menyinggung bahwa Dia sebagai gembala
yang telah memanggil domba-domba keluar dari kandang untuk menemukan padang rumput dan membawa mereka menjadi satu kawanan domba. Jadi setelah kita ini menikmati Kristus, jadi makanan, air hayat mengalir di dalam kita, kita juga perlu secara korporat memiliki penghidupan gereja di dalam satu kawanan dengan Kristus sebagai satu gembala yang baik yang mengembalakan kita di padang rumput hijau. Kristus sebagai kelimpahan yang terus kita nikmati. Dan sampai di dalam pasal 15 ini, saudara-saudari, semua supply dari Kristus yang diberikan kepada kita adalah untuk menghasilkan satu organisme Allah Tritunggal bersama dengan kita kaum berimannya menjadi satu organisme universal. Nah, itu melalui kita menjadi ranting yang berbuah dengan tinggal di dalam pokok anggur. Dan sebagai puncaknya, yaitu Yohanes pasal 21, bukti dari kita tinggal di dalam Tuhan, kita sebagai ranting yang berbuah, maka kelimpahan kita itu dinyatakan di dalam Yohanes pasal 21, yaitu kita ini Tuhan yang bertanya kepada Petrus juga bertanya kepada kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Maka keluapan dari ranting yang tinggal dalam Tuhan adalah kita mengasihi Tuhan dan menggembalakan kawanan domba sebagai hasil keluapan hayat di dalam kita. Jadi Injil Yohanes ini juga menunjukkan bagaimana langkah kita untuk menjadi organisme Allah Tritunggal, yaitu dimulai dari kita dilahirkan kembali sampai Anda dan saya mengasihi Tuhan dan menggembalakan kawanan domba. Inilah keseluruhan dari Injil Yohanes. Semoga kehendak hati Tuhan untuk mendapatkan organisme, kita respon bersama melalui kita banyak menikmati Dia. Dalam situasi pandemi ini, kita juga lebih banyak menikmati Dia. Kita juga memperhatikan kawanan domba yang sudah Tuhan percayakan kepada kita semua. Dan ini juga menjadi kemuliaan bagi Allah dan berkat bagi kita sampai selama-lamanya. Amin.